Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video pertama saya di sini akan perkenalkan tentang tutorial pastinya. Cuman di sini pertama kita akan sedikit tertarik dengan salah satu framework yang di PHP Benchmark kali ini bisa dibilang tercepat dengan skor 77.845, yaitu Ubiquiti. Nah, framework ini sebenarnya juga baru saya dengar untuk pertama kalinya. Nah, tentang framework Ubiquiti ini termasuk framework yang open source ya, yang teman-teman bisa gunakan. Di sini kita bisa lihat di halaman GitHub-nya, nanti bisa saya letakkan di deskripsi videonya, yaitu di lisensi Apache 2.0. Nah, lisensi Apache 2.0 ini apa? Nanti teman-teman bisa dicek kalau teman-teman bisa diberikan izin untuk menggunakan dalam kebutuhan komersial use, bisa dimodifikasi, didistribusikan, paten penggunaan dan private use seperti itu. Oke, kita balik lagi. Ubiquiti ini termasuk framework yang cukup modern ya, karena untuk proses instalasinya di sini sudah menggunakan Composer, jadi kita bisa manfaatkan Composer dalam developingnya. Nah, misal teman-teman sudah pernah pakai yang namanya Laravel, sudah tidak asing dengan yang namanya Composer ini. Nah, pertama, apa aja sih fitur yang ditawarkan oleh Ubiquiti Framework ini? Pertama, kalau kita lihat di halaman GitHub-nya, di sini ada main fiturnya atau fitur utamanya. Pertama, sudah pasti yang namanya framework mendukung konsep MVC. Nah, MVC ini singkatan dari Model View Controller. Nah, buat teman-teman yang udah belajar dan menggunakan framework sudah tidak asing dengan 3 huruf ini ya. Jadi model view controllernya adalah sesuatu yang sudah bahkan mungkin sudah wajib ada di framework. Kemudian ada dependency injection, kemudian di sini PSR4 autoloader. Nah, untuk PSR4 ini ada suatu standar yang nanti teman-teman bisa cek di sini. PSR4 autoloader termasuk specification-nya, kemudian contohnya nanti untuk linknya saya juga taruh di deskripsi videonya. Nah, kemudian di sini juga ada router based on annotation, ada penerapan ORM, jadi bisa nerapin ORM di framework ini. Kemudian support untuk multi database, tipenya bisa di sini udah dijelaskan, ada PDO MySQL, ada MySQL list, Coroutine MySQL dan Tarantor. Kemudian di sini juga disediakan multi level chats, ada REST server, kemudian sudah ada yang namanya web admin interface, jadi sudah disediakan. Kemudian ada scaffolding, ada console admin interface-nya untuk kebutuhan DevTools-nya. Kemudian ada assets, instance management, ada manage servernya, jadi untuk Apache atau engine. Oke, pertama teman-teman bisa cek langsung di GitHub-nya juga cara instalasinya, atau bisa langsung melalui website Ubiquiti Framework-nya di sini ubiquiti.cobject.net. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan dokumentasinya, jadi cukup bisa dibilang cukup lengkap. Kali ini dalam video kali ini saya contohkan untuk penggunaan atau instalasi dengan menggunakan WebTools. Nah, teman-teman di sini bisa lihat untuk cara downloadnya, bisa dicek di sini ada keterangan download the Ubiquiti DevTool install using Composer. Nah, teman-teman tinggal copy perintah Composer ini, kemudian teman-teman buka command prompt di komputernya untuk yang Windows, atau terminal untuk pengguna Linux atau macOS. Oke. Nah, di sini saya karena hanya ada satu harddisk saja ya yang di internal, di rencana mau saya taruh di sini, kemudian ada di learn develop, kemudian saya beri folder khusus Ubiquiti. Oke, nah nanti kita buatnya di sini ya. Jadi pertama kita harus pindahkan dulu direktorinya ke direktori yang kita buat tadi. Nah, cara pindahnya teman-teman tinggal pindahkan sini documents, kemudian ke learn develop, kemudian ada Ubiquiti.
Nah, seperti ini. Jadi sekarang direktorinya udah pindah ke sini. Atau misal teman-teman kalau beda direktori, misal ada di direktori D atau E. Nah, pertama teman-teman harus pindahkan dulu direktorinya, kan defaultnya dia di C. Untuk pindahkan ke misal ke D, nah itu teman-teman tinggal ketikkan huruf D besar atau D kecil, kemudian ada petik 2. Nah, ini artinya sudah pindah ke direktori D-nya. Oke, kalau sudah, kita kembali lagi ke sini, kita install dulu secara global ya, supaya nggak harus, biar lebih gampang. Jadi kita install dulu secara global untuk Ubiquiti versi DevTools-nya atau WebTools. Oke, kita enter. Nah ya, pertama pastikan sebelum memulai teman-teman sudah install Composer dulu ya. Nanti untuk Composernya tinggal dicek di getcomposer.org. Nah, nanti tinggal ikuti aja petunjuk yang ada di sini, tinggal klik download. Nah, untuk pengguna Windows, teman-teman tinggal install Composer Setup. Kalau misal pakai seperti Linux, nah itu nanti teman-teman ada perintahnya di sini. Tinggal diikuti aja. Oke, nah ini sudah selesai install globalnya, kemudian kita kembali lagi ke Quick Start-nya. Nah, untuk tes apakah sudah terinstall atau belum, nah, kita tinggal copy lagi di sini dan kita pastekan di command prompt-nya. Nah, di sini PHP yang terinstall di komputer ini ada versi 7.4.2 atau bisa dibilang terbaru, kemudian versi Ubiquiti DevTools-nya ada di versi 1.2.13. Oke. Nah, teman-teman di sini untuk Ubiquiti, kalau misal perlu bantuan perintah-perintahnya, tinggal ketikkan perintah ini Ubiquiti Hub Project. Nah, nanti biasanya akan dimunculkan. Oke, pertama kita akan buat dulu project creation-nya. Nah, kita buat. Nah, untuk perintah ini, teman-teman kalau misal ketikkan Ubiquiti New Quick Start min A, ini untuk membuat project dengan menggunakan Ubiquiti My Admin. Nah, Ubiquiti My Admin-nya nanti bisa dicek, bisa dicoba. Oke, sekarang kita coba buatkan seperti ini. Kemudian kita berikan perintah pastekan di sorry. Oh ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini configuration-nya. Teman-teman kalau misal mau di run, tinggal ketikkan huruf Y kemudian enter kembali. Nah, oke. Di sini kita lihat proses instalasinya sudah selesai, projectnya sudah berhasil dibuat. Ini sebagai informasi untuk chats, nanti direktorinya akan disimpan di Ubiquiti Quick Start App Chats. Nah, oh ya, untuk perintah ini sebelumnya ada Ubiquiti New Quick Start. Nah, Quick Start ini adalah nama folder yang nanti akan dibuat. Nah, kalau bisa teman-teman di sini ada folder baru yang namanya Quick Start, itu berasal dari kata setelah new ini. Jadi Quick Start ini nanti bisa diganti namanya sesuai dengan nama project yang teman-teman buat. Oke, sekarang untuk cara menjalankannya, teman-teman pertama harus pindahkan dulu direktorinya ke direktori projectnya. Nah, projectnya tadi kan namanya Quick Start, berarti tinggal ketikkan cd kemudian ketik Quick Start. Oke, nah kalau sudah selesai, teman-teman bisa cek kembali. Di sini ada cara menjalankannya, yaitu Ubiquiti Serve. Tinggal di copy, paste, dan enter. Oke, nah di sini project kita sudah berjalan, dan untuk menjalankannya atau mengecek project kita seperti apa, teman-teman bisa
ketikkan URL ini 127.0.0.1.8090. Oke, kita ketikkan 101, ini localhost ya artinya, kemudian yang 8090 ini artinya dia berjalan di port 8090. Ini tiap komputer kadang bisa beda ya nilai portnya, jadi disesuaikan aja sama sesuai yang muncul di command promptnya. Nah, kita enter. Oke, salah ternyata. 1. Nah, ini dia, it works, your application is now ready. You can start working by reading the quick start guide. Oke. Jadi ini tampilan awal ya ketika kita udah berhasil menginstal framework ini untuk pertama kalinya. Nah, jadi teman-teman bisa dicek di sini, tampilannya cukup menarik. Ya, framework ini mungkin bisa jadi salah satu referensi selain framework-framework yang sebelumnya, misal seperti CodeIgniter ataupun Laravel yang memang sudah banyak penggunanya. Oke, kemudian terakhir untuk di video kali ini, nah di sini ada tekan kombinasi keyboard control dan huruf C untuk menghentikan proses penjalanan local servernya. Jadi kalau misal teman-teman udah selesai atau misal pengen istirahat dan mau menutup servernya ini, teman-teman tinggal langsung ketikkan di keyboardnya tombol kontrol dan huruf C. Nah di sini nanti akan muncul konfirmasi terlebih dahulu mau benar-benar dihentikan atau tidak. Kalau memang ya, silakan teman-teman isi huruf Y besar atau kecil itu sama aja. Kemudian tinggal klik tombol enter. Nah ini artinya proses developing atau proses runningnya server di sistem sudah selesai. Jadi kalau misal teman-teman di sini di refresh, nah dia pasti akan error seperti ini. Artinya tidak ada servernya tidak merespon karena memang servernya dalam kondisi mati. Nah, mungkin segitu aja. Nanti selebihnya kita lanjutkan di video berikutnya.